Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi biografi seorang tokoh Islam yaitu Al-Farabi dengan dosen pengantar Muhammad Raswan Syarif SHI MSI dengan disusun oleh Harnita Prodi Hukum Tata Negara Kelompok 2. Al-Farabi adalah seorang filsafat Islam yang pertama kali membawa wacana filsafat secara lebih mendalam. Al-Farabi lahir di Washi, distrik Farab, atau sekarang dikenal dengan kota Atrar atau Transoxiana, pada tahun 870 Masehi. Al-Farabi wafat di kota Damaskus pada usia 80 tahun Rajab 339 Hijriah, Desember 950 Masehi. Ayahnya seorang jenderal berkebangsaan Persia, ibunya berkebangsaan Turki, dan ada pendapat yang mengatakan bahwa Al-Farabi dapat berbicara dalam 70 macam bahasa, tetapi yang dikuasai dengan aktif hanya 4 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Turki, dan bahasa Kurdi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pendidikan dari Al-Farabi, yaitu yang pertama, mempelajari disiplin ilmu fikih, tafsir, dan logika. Kemudian beliau pindah ke Baghdad, belajar ilmu pengetahuan dan peradaban. Kemudian beliau mempelajari bahasa dan sastra Arab dari Abu Bakar. Selanjutnya, beliau mempelajari logika dan filsafat dari Abu Bishr Matius atau seorang Kristen Nestorian. Adapun pemikiran dari Al-Farabi yaitu filsafat emanasi, filsafat metafisika, filsafat kenabian, dan filsafat politik. Filsafat emanasi, filsafat Al-Farabi ini mencoba menjelaskan bagaimana yang banyak bisa timbul dari yang satu, yaitu Tuhan bersifat maha satu, tidak berubah, jauh dari materi, jauh dari arti banyak, maha sempurna dan tidak berhajat pada apapun. Sedangkan filsafat metafisika membahas tentang 3 bagian. Yang pertama, semua wujud dan hal-hal yang terjadi padanya sebagai wujud. Yang kedua, prinsip-prinsip burhan dalam ilmu-ilmu teori juz'iyat atau particulars, yaitu ilmu yang berdiri sendiri karena penelitiannya tentang wujud tertentu. Sedangkan yang ketiga, semua wujud yang tidak berupa benda-benda ataupun berada dalam benda-benda itu. Selanjutnya, filsafat kenabian. Filsafat kenabian lebih berhubungan kepada agama. Agama yang dimaksud di sini yaitu agama samawi atau langit. Selanjutnya, filsafat politik. Al-Farabi selain ia seorang filsuf muslim dan membuat karya-karya, ia juga menyibukkan dirinya untuk ikut berpartisipasi mengurus kenegaraan. Dengan kata lain, ia ikut berkecimpung dalam dunia politik. Adapun karya-karyanya yaitu yang pertama, ulasannya terhadap karya Aristoteles tentang burhan atau dalil, ibarat atau keterangan, kitobah atau cara berpidato, al-jada atau argumentasi ataupun berdebat, kias atau analogi, dan mantik atau logika. Yang kedua, ulasannya terhadap karya Plotinus tentang kitab Al-Majesti fi Ilhnil Falak. Yang ketiga, ulasannya terhadap karya Iskandar Al-Faruisi yang tentang makalah fin nafsi. Adapun metodenya yaitu mengumpulkan dan menggeneralisasikan. Ia menyusun dan menyelaraskannya. Ia menganalisis dan untuk menulis, ia membagi agar terpusat dan menggolongkannya. Adapun tujuan dari metode ini yaitu menegaskan dasar-dasar teori dan landasan doktrin, mempercerah kegelap-gelapan, dan membicarakan masalah-masalah yang kontroversial guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang benar. Adapun alirannya yaitu aliran sinkretisme.
Aliran sinkretisme adalah suatu proses perpaduan dari beberapa paham-paham atau aliran-aliran agama atau kepercayaan. Teori-teorinya yaitu yang pertama, teori logika. Menurut Al-Farabi, dalam seni logika pada umumnya memberikan aturan-aturan yang apabila diikuti dapat memberikan pemikiran yang besar dan mengarahkan manusia secara langsung kepada kebenaran dan menjauhkan dari kesalahan. Sedangkan teori yang kedua yaitu teori kesatuan filsafat. Pada hakikatnya filsafat merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, para filosof besar haruslah menyetujui bahwa satu-satunya tujuan berfilsafat adalah mencari kebenaran. Sedangkan teori 10 kecerdasan yaitu bumi hanyalah serangkaian macam-macam bentuk yang berlainan yang menyatu dengan materi atau terpisah darinya. Sedangkan teori yang keempat yaitu teori tentang akal. Al-Farabi mengelompokkan beberapa macam bentuk akal yaitu yang pertama, akal praktis, yang kedua, akal teoritis. Akal teoritis terbagi atas 3 bagian yaitu fisik atau material, yang terbiasa atau habitual, dan yang diperoleh atau acquired. Sedangkan yang kelima, teori tentang kenabian. Seorang nabi adalah seseorang yang dianugerahi kesempatan untuk dapat langsung berhubungan dengan Tuhan dan diberi kemampuan untuk menyatakan kehendaknya. Islam sebagaimana agama-agama lainnya mempunyai Tuhan sebagai penguasanya. Adapun kesimpulan dari biografi ini yaitu Al-Farabi sebagai filsuf Islam yang pertama kali membawa wacana filsafat secara lebih mendalam. Al-Farabi terkenal dengan sebutan guru kedua dan otoritas terkesan setelah panutannya Aristoteles. Di antara pemikiran Al-Farabi ditulis menjadi sebuah karya. Namun ciri khas karyanya Al-Farabi bukan saja mengarang kitab-kitab besar atau makalah-makalah. Ia juga memberikan ulasan-ulasan serta penjelasan karya Aristoteles, Iskandar Al-Faruisi, dan Plotinus, serta pemikiran-pemikiran Al-Farabi yang terdiri dari filsafat emanasi, filsafat metafisika, filsafat kenabian, dan filsafat politik. Adapun kesan dari biografi ini yaitu dengan adanya biografi ini dapat membantu teman-teman atau memudahkan untuk belajar filsafat yang lebih mendalam dan lebih terperinci dalam suatu pembahasan ilmu filsafat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.